dulu perasaan dari Pak Kodir bagaimana? Perasaan ya sangat terus sehat, senang. Jadi karena tadi semakin menuju ini semakin menantang. Semakin menantang semakin sulit ya Pak. Terus untuk tema pendampingan hari ini, temanya yang pertama adalah kita membahas tentang evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Di sini ada dua fokus pendampingan. Yang pertama adalah observasi kelas, dan di sini saya akan melihat penerapan dari modul budaya positif, kemudian pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang sudah Pak Kodir pelajari di modul 2 ini. Kemudian nanti yang kedua adalah penilaian observasi praktek mengajar. Nah, untuk prosesnya Pak ya, saya ingin tahu bagaimana perjalanan 1 bulan terakhir yang sudah Bapak pelajari. Di kelas seperti itu. Di modul untuk yang kemarin kita pelajari sama 1 bulan ini sama Pak Bukan. Kalau yang itu dari alhamdulillah semuanya sih kita bisa memahami dan bisa menerapkan. Cuma ada beberapa poin yang mungkin kemarin itu masih membingungkan kami, terutama pada saat di KSP sama kesepakatan sebagai sedikit pasti kita akan segera kebingungan. Alhamdulillah kemarin ada perjalanan dari kawan-kawan ada kan di situ kemarin di khususnya di informasi kemarin kan yang saya kemarin di awal informasi itu kayak rasanya kayak biasa kita nggak seperti itu kan, itu hanya hasilnya kan gambaran umumnya seperti itu kan, tadi bisa terus yang kedua itu kemarin juga agak kebingungan di modul aja itu poinnya yang sebenarnya merata-rata kemarin di pada saat di lokal kali kemarin sama di kemarin sudah melengkapi dari spek fasilitas yang Kalau saya boleh mengorek apa yang dengan apa yang Pak Kodir sampaikan tadi, itu dengan menyampaikan kalau pemahamannya itu dibuat di operasi, di operasi sama di operasi. Terus di sini dulu jenengan menganggap kalau mindfulness itu sama kayak terus saya itu kan kayak apa ya, kayak seorang ada di banyak orang yang orang itu merasa kayak sakit atau itu sakit secara itu dimasuki kayak semacam spesies ternyata ya seperti itu nggak seperti itu lah, cuma kita gunakannya kan untuk apa ya, sesuai yang ada itu di karena mirip tapi tidak sama. Kemudian di modul ajarnya sudah bisa Pak ya, kayak KS-nya masuk gimana misalnya. Terus Pak, yang ingin saya tahu lagi ini tentang rencana tindak lanjut dari apa yang sudah pelajari di modul 2. Kira-kira ingin melakukan apa selama ini? untuk yang modul ini itu sebelum jadi saya ingin mengembangkan jadi apa itu diferensiasi diferensiasi itu ingin muncul satu ingin membuat menemukan satu metode strategi yang sebenarnya di situ tuh apa ya, ada kesempatan anak kemudian anak itu merasa tidak semangat, tidak merasa jenuh dan sebagainya. Jadi kan anak-anak apalagi sekarang itu kalau cenderung dibawa ke serius itu mesti anak itu frontal. Terus yang kedua juga mereka lebih cenderung, mereka lebih suka kalau di situ ada semacam pergerakan dari permainan ataupun kegiatan positif. Nah kalau kita mungkin terlalu bagi seorang guru ketika pelaksanaan itu lebih cenderung serius, akhirnya muncul namanya marah pada situasi
sekarang tidak bisa harus ini harus ini nggak bisa, jadi bahasanya harus dengan speaker itu dari KSI kementerian. Ini pengembangan atau rencana tindak lanjut lebih kepada anak-anak, lebih kepada jadi supaya anak itu nyaman, saya bisa belajar. Jadi bukan makanya di modul saya pinjamkan ya itu kan sebenarnya kan hanya 2 materi ya, tapi itu 2 kayak belajar di situ kemarin saya tambah 3. Jadi nanti ada yang pakai suara agama, jadi yang belajar mengenai suara MP3 nanti, kemudian ada video agama yang belajar mengenai video, satunya itu dua agama. Jadi ini bagi siswa yang dua ini kan untuk yang apa itu yang visual, kemudian ada yang audio sama audio visual. Yang audio itu nanti dengan suara tadi yang pakai apa itu suara yang itu ya audio visual itu pakai video. Dan sudah saya kasih. Tetapi kita penekanannya atau pengembangannya pada saat dapat presentasi itu nanti di gambarannya anak-anak saya kondisikan ada istilahnya tunjukkan ya, di situ mungkin tidak saya cantumkan untuk pengembangan saja di jadi ada penunjukan. Jadi anak-anak nanti setelah selesai di membuat itu tadi, anak-anak nanti setelah kelompok akan saya suruh keliling untuk kalian nanti dengan materi yang sama. Jadi supaya anak-anak itu dapat materi secara utuh tentang temanya tentang agama. Nanti dari sesi ini nanti ada kelompok itu siswa yang apa ya penyampaian kelompok atau siswa nanti yang penyampaian yang lengkap sesuai dengan itu juga biasa. Ribetnya terus Pak, tadi kan Pak sudah menjelaskan tentang nanti pembelajarannya seperti apa. Nah ini saya ingin tahu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya itu yang pertama diharapkan siswa itu bisa memahami tentang agama. Yang kedua itu macam-macamnya tentang anak-anak. Hanya 3 poin saja. Pengertiannya macam-macam materinya tentang kegiatan. Terus area pengembangan yang ingin dicapai sebenarnya sudah selesai. Kemudian ini Pak, untuk tentang kan seandainya kan kita mau ngajar. Nah ini kira-kira nanti keberhasilan pengajaran Pak Vito seandainya saya buat angka dari angka 1 sampai 10 itu tentang keberhasilannya di angka berapa? Ini prediksi awal ya. Kita jelaskan. Strateginya sudah. Jelaskan tadi berarti ini sudah siap untuk saya kelasnya ya Pak. Kita terima kasih. Nanti kita sambung lagi di ini tentang. Baik kan sekalian, kabarnya sehat semuanya. Alhamdulillah. Ya, baik. Baik sekalian, sebelum kita mulai KPM hari ini, kita awali dengan baca doa bersama untuk Al-Fatihah. Semoga KPM hari nanti berjalan lancar dan tidak ada kendala sama sekali. Manakala ada kesulitan di tengah perjalanan, baik. Kami minta tolong presiden yang berkenan ini doa absen Robi Sukat dengan angka berapa ya? 2. Angka 17 selamat menjabat. Silakan juga mana kami doa. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai, kalau bisa minta tolong melihat ke bawah semuanya. Nah, sebagai siswa yang baik, manakala ada sampah satu dan sedikit apapun itu bisa diambil. Silakan diambil ya. Silakan.
Silakan diambil sampai sekarang. Nah, ya. Silakan yang ada bahwa yang bersangkutan sebagai siswa yang baik yang punya prinsip atau dominan iman berasal daripada iman, silakan diambil di permasalahan. Botol-botol yang tidak dipakai di kanan kiri bisa diambil. Baik, jika sudah, sekarang semuanya. Sekarang kalau diminta tolong silakan semuanya berdiri terlebih dahulu. Silakan semuanya berdiri terlebih dahulu. Silakan semuanya berdiri terlebih dahulu. Silakan yang punya yang berdua silakan saling berhadapan dengan temannya. Doaku sama siapa? Kamu yang belakang yang sendirian pergi sama yang di belakangnya. Silakan dilihat temannya apakah sudah lebih belum. Kalau belum rapi silakan dirapikan terlebih dahulu bajunya. Baik. Sudah. Baik, jika sudah silakan duduk kembali. Terima kasih. Baik kawan sekalian, berikutnya kalau tadi kita sudah sedikit kalian sudah rapi, kelasnya sudah bersih, insya Allah kita sudah siap untuk belajar. Yang berikutnya, kalau ingin tanya kepada sebelum kita mulai, kalau kita ingin mengajarkan kembali untuk mengingat kembali keyakinan kelas apa yang sudah kita buat bersama-sama. Nah, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakat bersama kemarin? Yang pertama apa? Keyakinan atau kesepakatan kelas yang pertama? Gimana? Lembarkan kelas dalam kondisi yang kedua selalu ada pelajaran. Yang ketiga selalu datang tepat waktu. Baik, masih ingat alhamdulillah semuanya. Baik kamu sekalian, kalau sudah sekarang silakan semuanya hadap ke depan. Semuanya hadap ke depan. Duduk yang tenang. Pak Kopiti ingin ngajak kalian untuk sedikit relaksasi lah supaya pikiran kalian fokus. Mungkin bisa ada ke depan lebih. Baik, kalau bisa minta dibantu mencobakan tulang deh. Baik semuanya, silakan seluruhnya silakan duduk yang tenang, terserah boleh karena semua berpoin untuk tas taruh dilepas ke depan semuanya. Mas Bukti bisa fokus ke sini. Mas, ya Pak. Baik. Baik sudah. Jika sudah, sekarang silakan ambil nafas terlebih dahulu. Setelah dudukkan kanan, dudukkan pelan nafas, keluarkan pelan-pelan. Biar karena yang memakai masker mungkin sementara ini berlepas ya. Caranya biar keluarnya enak. Baik, silakan semuanya ada ke depan semuanya. Ada ke depan semuanya. Baik. Silakan pemilih 1 sampai 3. Silakan ambil nafas pelan-pelan. 1, 2, 3 nafas pelan-pelan. Baik. Lagi keluarkan. Silakan ambil nafas pelan-pelan. Hitungan 3, silakan pejamkan mata kalian. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. Silakan ambil nafas, keluarkan pelan-pelan. Baik, yang belum bisa fokus, kalau diharapkan bisa fokus kembali. Baik, kamu sekalian. Silakan ambil nafas, ditahan. Baik, ambil nafas, pelan-pelan, nafas lagi. Ambil nafas, pelan-pelan. Baik, kamu sekalian. Silakan ambil nafas, pelan-pelan.
mari kita bersama-sama hari ini fokus ke diri kita semuanya. Baik, rasakan udara yang ada di sekitar tubuh kalian, masuk mulai dari telinga, rasakan sejuknya udara yang ada di kelas ini, angin yang semilir dari kipas semakin dalam, maka sampai kalian menjadi semakin lebih nyaman, semakin rileks, seribu kali lebih baik daripada sebelumnya. Baik, tetap ambil nafas, pelan-pelan, yang belum bisa fokus mungkin bisa sementara kita mengganggu temannya. Teman sekalian, sekarang aku mengajak pada bayangkan sekarang kalian berada di lantai 3, berada di lantai 3. Bagi itu 1 sampai 3, silakan turun di tangga tersebut sampai lantai dasar. Silakan kalian turun di tangga tersebut. Semakin kalian ketika menuruni tangga, semakin dalam, semakin sangat tenang, semakin sangat tenang, 1000 kali lebih tenang dan sebagainya. 1, turun tangga tersebut, 2, 3, semakin tenang, semakin sangat tenang. Bayangkan sekalian, sekarang bayangkan kalian berada di kelas ini, di kelas 9G. Lihat diri kalian. Baik, kita pada kalian, lihat diri kalian semuanya. Sekarang, jika ada sesuatu yang membuat pikiran kalian berat, silakan ambil dengan tangan kiri kalian, kemudian buang jauh-jauh. Saya ulangi sekali lagi. Bayangkan kalian sekarang berada di kelas ini dan lihat diri kalian sendiri. Sekarang kita pada kalian dalam hitungan 1 sampai 10. Silakan dengan tangan kiri kalian ambil hal-hal yang membuat pikiran kalian berat, yang membuat kalian tidak nyaman untuk belajar. Masalah-masalah yang ada di kepala, di badan, di kaki kalian, silakan dibuang melalui tangan kiri kalian. Berarti itu sampai 10 lakukan itu. 1, 2, 3. Buang jauh-jauh hal-hal yang membuat pikiran kalian berat, yang membuat kalian semakin tidak nyaman, yang membuat kalian tidak fokus belajar. Buang jauh-jauh. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apakah sudah kalian buang semuanya? Jika iya, angkat kepala kalian. Baik. Sekarang Pak minta pada kalian, ya. Sekarang tetap silakan ambil nafas. Dan hitungan 1 sampai 3 silakan ambil nafas. Pelan-pelan. 1, 2, ambil nafas. Pelan-pelan. Baik, silakan angkat tangan kanan kalian. Angkat tangan kanan kalian. Ketika mengangkat tangan kanan kalian, maka ikuti kata-kata Pak Kodi. Ikuti kata-kata Pak Kodi. Hari ini, silakan. Yang keras, hari ini. Dan seterusnya. Saya siap belajar materi agama. Dengan serius dan santai. Saya lagi, hari ini saya siap belajar materi agama dengan serius dan santai. Agama sangat menyenangkan bagi saya. Semoga setelah belajar materi ini, saya menjadi pribadi
Saya menjadi pribadi memiliki etika dan dekat kepada Allah. Baik. Sekarang tangan kanan kalian nanti silakan taruh di dada kalian. Baik. Sekarang bayangkan doa kalian tadi akan masuk ke dalam tubuh kalian. Masuk dalam tubuh kalian melalui jari dan sebagainya. Baik, silakan ambil nafas. Silakan nafas. Baik. Bagi hitungan 3 ke belakang, ketika kalian membuka mata, mulai saat ini dan seterusnya, kalian menjadi siswa yang semangat belajar. Kalian menjadi siswa yang semangat belajar dengan agama Islam. Kalian menjadi siswa yang semangat belajar dengan agama Islam. 3, 2, 1, buka mata kalian. Oke, ada yang ngantuk ya? Sudah? Saya sekalian, kalau sudah, sekarang maka kita ingin lihat dulu masih ingat kemarin masih tentang materi tentang apa ya? Tentang bahasa. Kalau masih ingat bahasa itu kemarin bahasa tentang apa ya? Sebelum hari kiamat tentang berilmu ya. Coba syarat untuk ilmu kemarin apa? Yang pertama sabar. Yang kedua apa? Masih ingat kemarin syarat untuk ilmu kemarin? Sabar dan sabar. Apa? Memiliki biaya, bukan biaya. Yang ketiga apa? Jujur dan semangat. Baik, itu kemarin untuk materi kita satu kemarin. Baik, hari ini kita akan belajar materi baru. Sebelumnya kalau ingin bertanya pada kalian tahu banjir? Tahu banjir ya? Tahu matahari sekarang? Panas atau enggak? Panas. Sekarang ya panas kan. Sebagainya. Sekarang kita tanya, pernah kan mendengarkan kabar innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Itu tandanya orang di mana? Orang lagi tidur. Apa? Orang lagi tidur. Tidur selamanya. Terima kasih. Baik, anak sekarang hari ini kita akan belajar tentang hari akhir atau hari kiamat. Baik, tujuan pelajaran hari ini kita adalah yang pertama, kita diharapkan bisa memahami yang pertama tentang apa itu hari kiamat, yang kedua tentang macam-macam hari kiamat, dan yang ketiga tentang tanda-tanda atau kejadian hari kiamat. Sebelum Pak lanjutkan, silakan bisa berhitung, mengatur lebih dahulu. Berhitung 1, 16, 32 yang masuk 39. Sisanya kemana ini? Ya, itu 40 hari neneknya. Itu udah masuk ya. Oh ya, 40 hari. Tadi selesai. Terima kasih. Tadi akhirnya masuk 20 bulan ya. Jadi kita doakan teman-teman kalian yang hari ini sakit, semoga diberikan diangkat penyakitnya, yang ada kegiatan semoga diberikan kelancaran. Baik, berdasarkan kemarin sekedar kalau dilakukan diagnosis di awal, maka kami bagi menjadi 3 kelompok. Jadi nanti yang minat belajar menggunakan video nanti akan mendapatkan stiker namanya kelompok IA. Nanti silakan nanti punya di sini. Kemudian yang belajarnya menggunakan buku agama atau buah nanti di sini. Yang terakhir yang kita belajar menggunakan suara atau suara nanti di sebelah sini. Ya, baik. Sebelumnya silakan semuanya berdiri. Buku paketnya di bawah. Buku paket sama HP-nya di bawah. Baik.
sekarang silakan nanti akan membuka aplikasi tas pelan. Tolong nanti kegiatan belajarnya nanti adalah kalian nanti setelah kalian nanti berguna kelompoknya, kalian nanti silakan diskusikan terkait tadi 3 poin tadi tentang pengertian hari kiamat, yang kedua tentang macam-macam hari kiamat, yang ketiga tentang tanda-tanda atau kejadian hari kiamat, baik itu kiamat sughra maupun kiamat kubra. Setelah selesai kalian presentasi, karya kalian nanti akan ditempel di dinding. Kemudian perwakilan kelompok tetap stay di situ, ya, tetap stay di situ. Sisanya nanti keliling ke kelompok lain untuk mendapatkan informasi tadi. Nah, setelah selesai nanti kalian kembali duduk, baru setelah itu nanti dikasih kesempatan kalian untuk merangkum materi yang kalian dapatkan dari 3 kelompok tadi. Kemudian kita simpan bersama-sama. Setelah itu nanti dikasih nilai dan dikasih reward untuk kelompok terbaik terkait hari kiamat. Untuk yang menggunakan kelompok yang belajar dengan buan atau buku, nanti selama bertemu di sini HP-nya tetap di bawah ya. Kemudian yang kelompok SUA menggunakan suara nanti di sana, yang ini nanti di sini. Linknya selain mau dikirim untuk link videonya, bagi yang kelompok yang belajar menggunakan suara, rekaman materinya akan mau dikirimkan juga, bisa dipahami. Baik, silakan yang belajar menggunakan suara selama di sini. Buku paketnya di bawah di sini segera. Yang ingin belajar menggunakan materi agama, hari iman, hari kafir menggunakan suara di sini, silakan. Ada? Nah, silakan. Kemudian di sini, udah di sini nggak apa-apa. Nah, segera. Dengan suara. Duduk. Duduk di sini. Sudah, tanya aja. Baik, untuk yang menggunakan buku silakan masuk ke depan. Ini di depan sini. Yang belajar menggunakan buku paket silakan masuk ke depan sini. Silakan. Dari sini. Segera. Satu kalian nggak banyak ya, nanti di sini hanya 10-15 menit saja, semuanya sudah ada. Baik, sisanya berarti di sini video berarti. Ini terima kasih. Yang dia tetap di sini aja, mungkin bisa dimaafkan. Biasanya di kelompok SUA, anak SUA. Kalau ingin ini ya videonya melalui grup WA, link video sama link suaranya itu yang bukakan dan nggak usah lihat bisa lihat video tapi dibukakan saja. Ingat 3 poin saja. Yang pertama pengertian, yang kedua tentang macam-macamnya, yang ketiga kejadiannya atau tanda-tandanya. Paham ya? Paham seluruh kelompok? Halo? Kelompok Pia, Buah sama Suah sudah paham? Baik, untuk kalian 15 menit. Silakan kita mulai sekarang. Mau dikirimkan link video. Pak, pengertian apa, Pak? Pengertian hari kiamat, kemudian macam-macamnya dan kejadiannya. Jadi kejadian dari macam-macamnya tadi.
Iku lho. Adi iki semua kok arek cuma. Saya kalau dikirimkan sekarang ya. Malah buka buku ini. Adi iki ape? Baik, sangat baik, cukup. Semakin lengkap berarti semakin sangat baik, maka nanti ada dari faktor berarti ini. Coba nanti ya nanti bisa dibantu bikin di rumah ya. Uang. Oh ya. Dan yang masih bisa menjalankan sekarang ya. Waktu kan katanya 15 menit. Pengertian terus macamnya. Pengertian dan macam-macamnya. Agak bawah ini tadi. Baik, 1 menit waktunya itu penataan. Setelah itu nanti presentasi ya. 1 menit lagi, segera. Semuanya sekarang berdiri, semuanya dulu. Ini belakang semuanya, lalu yang belakang, Sekarang perwakilan kelompok, silakan tinggal di depan karya masing-masing. Yang lainnya silakan keliling. Yang kelompok semua, yang dengarkan semuanya. Pesta. Yang kelompok semua nanti ini sampai itu kunjungi karya punya yang dua ke Via, yang Via kemudian ya durasinya hanya 3 menit saja dibagi ya 3 menit, setelah 3 menit keliling, kan 3 menit keliling, keliling muncul lagi ya, jadi dari sini dia ke sini dari sini ya selesai ke sini. Ingat yang dicari tuliskan hanya 3 saja, apa pengertian dari kiamat, macam-macamnya dan contoh juga tandanya, paham ya? Baik, silakan dimulai dari sekarang, silakan segera berdiri. Mau Pia sekarang ke sana. Segera. Ya di sini siapa mau Pia? Mau Pia di sini siapa? Ya di sini mau Pia. Mau Pia. Demonstrasi di sini 2 orang. Ayo segera. Mas, betul dewa. Ayo segera. Waktunya. Cepat. Kalau Pia silakan dulu. Pia. Kalau kedua, ayo kalau Pia, ayo semuanya mau Pia ke sini. Ayo cepat. 3 menit.
Yang pertama, coba pengertian hari kiamat tadi apa? Yang pertama, hari kiamat, hari akhir. Tidak tahu hari akhir. Secara bahasa hari kiamat adalah hari akhir. Secara istilah berarti hancurnya alam semesta. Kemudian kiamat dibagi menjadi berapa? Yang pertama, kiamat surat secara bahasa artinya apa? Kiamat kecil. Kalau kubro, secara istilah kiamat surat tadi apa? Secara istilah hancurnya Semesta. sebagian alam semesta. Kalau kubro, hancurnya semesta. Kemudian yang terakhir, tanda-tanda kejadian kiamat surat. Contohnya apa? Yang pertama, Untungnya dajjal. kiamat surat dulu. Halo. Dajjal. Kematian para ulama, puncak kematian, kemudian apa lagi? Tsunami, kemudian gempa bumi, kemudian lagi Pacaran. banyaknya yang pacaran. Oke, baik. Banyak yang minum. Banyak. Kemudian kalau kiamat kubra tadi contoh kejadiannya bisa saja yang pertama kubra, kemudian matahari terbit dari kemudian baik sekarang kita tadi sudah menjelaskan. Nah sekarang bahasanya sekarang lebih pada kalian untuk ini untuk apa itu memberikan pemahaman aja. Jadi ini dengan semuanya. Jadi hari kiamat, jadi hari kiamat itu adalah iman yang kelima. Jadi secara umum hari kiamat adalah hancurnya alam semesta. Kiamat tadi kan dibagi menjadi dua, surat dan kubro. Yang surat tadi apa tadi? Contohnya adalah seperti munculnya terjadinya banjir, kemudian tsunami dan sebagainya. Kemudian kiamat kubro tadi salah satunya adalah munculnya dajjal, kemudian matahari terbit dari barat. Yang mana di kiamat kubro nanti setelah hancurnya alam semesta nanti akan beralih ke alam namanya alam akhirat. Disitulah nanti kita akan menghadapi namanya apa itu yaumul hisab, mulai dari yaumul barzah dalam kubur sampai terakhir nanti surga dan neraka. Baik, kalau sekali itu tadi itu hari ini. Baik, sekarang kami minta tolong ketika dari materi yang telah kita pelajari hari ini, kira-kira dari skor 1 sampai 3, silakan semuanya angkat tangan semuanya. Oke, kira-kira dari skor 1 sampai 3, apakah jika kalian sukanya di angka berapa? 1 sampai 3. Kalau 3 berarti 3, kalau 2, kalau nggak suka berarti angka 1. Silakan. Saya materi belajar ini dari sekarang. Baik, sekarang cukup. Berarti banyak yang suka alhamdulillah berarti hari ini sukses berarti ya. Terus yang berikutnya, kami minta perwakilan kelompok untuk menuliskan pesan hari ini. Silakan untuk kelompok suar diwakili siapa? Alif. Kelompok suar. Rasa. Silakan dituliskan pesan-pesannya untuk hari ini. Itu pesan, satunya bisa pesan nih. Untuk kelompok Fia diwakili siapa? Fia. Kelompok Fia. Pesan, satunya pesan. Ya. Kelompok 2.
Kesan dan kesan. Baik, kalian gambarnya hanya 2 menit ya. Setelah itu silakan nanti ditempel sesuai dengan Kesannya apa? sampai ya. Jika sudah silakan maju ke depan, tempel sesuai. Baik ya. Kita sudah mau menilai dan siapa yang menilai. Kelompok dia 2 atau sebagainya nanti diwajib di rumah ya. Jadi nanti ya. Oh iya, ikan lagi. Ayo kelompok 2 mana? Kelompok 2 gerak. Nah, kalau tuh astagfirullahaladzim, pakai apa ya? Belum gerak. Baik. Baik, untuk masa kesannya hari ini ya, coba kami bacakan untuk kelompok suang. Waktu yang keren mahal. Apa yang maksudnya? Kesannya, waktunya terlalu cepat, Pak. Pembelajaran seru. Oke, itu kelompok Via. Kesannya untuk OPD. Untuk pada pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Kesannya inspiratif, banyak sekali motivasi dari guru yang mengajar. Yang 2, kesan sangat senang. Kesannya bisa mengikuti pelajaran pada pagi ini. Rajin sholat dan beramal baik untuk baik untuk tugas hari ini. Ya, tugasannya itu hari ini. Baik sekali ya, untuk di kemana ada semangat bagi hadiahnya. Untuk teman-teman datang, kita akan belajar materi tentang relasi atau fase-fase dari hari kiamat kubro. Dari mulai awal dari Yaumul Barzah sampai nanti sudah dan Arafah di bulan Ramadan. Baik, kita tutup pembelajaran dengan baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Baik, kami diumumkan ya pemenangnya. Dari kelompok Suwa, 2 dan Tia, maka kelompok baik dimenangkan oleh kelompok Iya. Orang ke depan. Ayo. Silakan Saskia. Ayo segera. Kalau enggak buat. Ayo silakan. Hadiahnya 2 ya. Hadiahnya 2. Dengan hadiahnya 2. Hadiahnya ini sama ini. Kayak ubah-ubah. Bapak yang dapat yang rumah perkelas. Sampai ketemu lagi insyaallah di presentasi atau semoga selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you, Pak. Nah, silakan kalian bisa istirahat. Bagaimana perasaan panjenengan setelah observasi tadi? Pak, tadi kan di awal kan waktu kan saya tanya tentang 1 sampai 10. Dan dengan mengungkapkan kalau itu adalah 8. Nah, sekarang setelah observasi, kira-kira tentangnya dengan capek berapa? Kenapa Bapak masih tetap di angka 8? Karena ini dikatakan sebut lancar itu kan ketika step tadi itu sesuai dengan plan kita. Nanti kan pada saat di diskusinya tadi itu tadi kan terlalu malah kan tadi kan apa ya kurang
apa yang ada baik itu dari refleksi materi maupun tapi ya sedikit lah sedikit katanya. Terus Kak yang gimana lihat tadi dari responnya siswa sendiri bagaimana waktu pembelajarannya? Itu kan bisa influence tadi itu kurang fokus karena satu mungkin karena ada yang sebenarnya dia itu anaknya sudah paham karakter saya dan itu kan siswa yang istilahnya itu dalam ini menjadi faktor mungkin dari dasar kelas akan bisa sebagai Siswanya sudah tahu capek ya Pak? sebenarnya informasi pada studi ini itu pilih kembali lagi pada misalkan sesuatu juga harus sudah lalu hanya itu kerjaan itu dan sebagainya informasi pada saat itu kalau sempat betul apa fokus siswa harus bagus. Berdasarkan hasil analisis saya Pak, dari pengamatan tadi pembelajarannya yang berpusat pada ini banyak Pak sebenarnya sih. Tapi yang saya lihat itu Pak Kopi sudah bisa menerapkan pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya siswa itu sendiri. Mungkin perbaikannya Baiknya nanti kalau di saya tadi Pak ya, kalau saya bisa lihat itu kan kayak kelompoknya kan produksi itu berdasarkan gaya belajar visual audio sama kinesis apa visual audio visual audio sama audio visual yang visual itu yang buku yang audio kita di audio visual itu lumayan video terus yang tadi visual tadi kan pengompongannya kan kalau saya lihat itu kan besar ya hanya melihat saja berarti ya tidak ada siswa yang ya aktif ya itu saja ya tidak aktif ya itu saja kalau seandainya nah tadi kan saya lihat sama bapak itu pakai penilaian nah mungkin nanti saat di siswanya itu bisa seperti enaknya aktif di mana ya kalau kelompoknya yang terlalu besar tadi itu bisa nanti kelompoknya itu saya mau tanya Pak, ini antara saya lewat atau ini menyebut atau dasarnya apa? kalau dari istilah influence Bahkan dengan diferensiasi proses sebenarnya bisa dimasukkan kok Pak, kalau seandainya tadi kan diferensiasi proses sebenarnya untuk anak-anak gaya belajar itu juga bisa dimasukkan tidak sebenarnya lebih condong ke proses jadi kalau yang ini kadang-kadang lawan lagi itu saya sudah dilakukan kita kalau di tadi sini kita kan bisa apa karena mungkin kita jadi segala bisa kedua apa ya istilahnya itu kalau sudah ada apa yang kalau kita ingin ya faktor saya itu selain berarti kan sebelumnya sudah dilakukan studi lipat dari dua
oh sudah rasanya gitu bisa jadi istilahnya kan kita sih kenapa karena kita saya sekarang sehingga kadang-kadang informasi itu kadang-kadang motivasi ke guru juga. Iya mau terus malah ada terus kalau saya dari rata-rata mau yang bilang gua itu lebih prosesnya itu lebih ke proses yang itu dipisah antara siswa atau setting. Nah ini bisa kalau seandainya kita bisa sama orang yang berproses sama atau dan itu ada harusnya masih seperti ini. Saya kan anak-anak penasaran, saya kok ngikut Jadi sudah saya kok ngikut tugasnya penjelasan sudah bagaimana? jadi kan kalau saya jadi kan terus ini visual bisa jadi visual kayak ini tadi kan sebenarnya saya juga lihat ada terus mungkin aku sudah jadi itu dia Indonesia tidak ada di sini jadi ini sudah ditulis sehingga itu suara Saya kebanyakan menulis seperti itu, jadi nanti anaknya tuh latihan dulu. Saya tuh kepingin ini, saya kepingin kayak ini, saya ini gitu. Jadi kayak apa ya? Misalnya kayak aku di satu, jadi mensiasat itu, kira-kira dengan bunyi dia. kalau kayak gitu biasanya itu kalau mungkin tidak satu lagi kita punya ada itu terus yang kedua itu menyelesaikan dengan itu jadi bukan jadi mesti awal itu memang itu kita itu menyatakan Yesus lagi tapi mereka tidak mau seperti itu jadi kalau saya lihat itu ya jadi sebenarnya diferensiasikan karena itu nanti pada saat akan jalan selain kerja tapi biasanya kalau saya ketika saya sebelum jadi belajar sebelum kelas nanti sesuai yang kemarin yang pikirannya siang lagi bapak di sekolah Nah, Pak tadi kan harapan jenengan seputar pengembangan diri sendiri. Nah, adakah kira-kira harapan jenengan yang nanti itu bisa aksi untuk mengembangkan diri sendiri dan juga ke orang lain kira-kira apa Pak? kalau orang lain nanti itu bikin itu untuk kolaborasi mengunjungi itu misalnya kayak baru
komunitas yang ada di contoh. Alhamdulillah kita ini grup di sekolah kami kemudian saya sebagai ini saya menginisiasi sama kepala sekolah untuk melibatkan anak-anak untuk COVID. Jadi kita kemarin di itu di ya Selasa kemarin kita masukkan mahasiswa ke Kuningan untuk anak yang COVID yang sebelumnya, yang sebelumnya itu sudah kita datangkan kawasan atau sendiri mahasiswa yang punya terapeutik dan tersaring mahasiswa yang sebenarnya alhamdulillah pada Selasa kemarin selesai bulan lalu itu jadi gimana dan semuanya bulan Terus itu konfliknya nggak ya ada misalnya nanti ke depannya nanti ini ada saya mungkin sama usul ada kelas khusus mas Usani karena mereka dari karena di sekolah ada titik yang ada suka makin suka hampir seluruh titik itu punya kelas aktif dari situ kita munculkan itu bertentu dan manfaatnya juga untuk anak yang kelas 9 bisa dipakai nanti bisa digunakan untuk daftar SMS dan prestasi dan itu bisa dipakai minimal 6 bulan sebelum daftar maksimal 6 bulan sebelum daftar kalau kurang dari 6 bulan makanya saya kemarin ada nih ini kan ada wadah memang untuk anak-anak yang memang kita lebih ke agamis dan itu kan mereka sudah keluar dari di itu ekstra kurikuler cuma saya di sini kan misalnya atas apa namanya dari kepala sekolah untuk akan menunjukkan sesuatu dan itu apa karena guru di sini dijalankan dan setiap mapel itu paling tidak itu harus menunjukkan satu alternatif apa yang sekarang tadi kita kamu mulai sudah insya Allah sudah mungkin kita mungkin ada program ada kelas khusus jadi nanti semuanya anak-anak aktif saya ada tujuannya tadi untuk anak-anak selain di situ nanti punya kesempatan pemeriksaan itu ada yang rata kemarin yang tes kemarin itu ada yang masuk ke sini itu 11 juz tadi yang di rupanya hafalannya ribuan kalau kita sekali lagi ya kan terus ini kurang berhasil lah mbak programnya ini bisa berhasil kita kan berhasil ini itu adanya semangat tambah merasakan itu terus yang kedua itu yaitu apa ya semangat anak-anak itu belajar ekonomi pas makin ini juga kan antisipasi kan kalau nanti jadi nanti di belakangnya kali hari kerja itu sudah sebenarnya sebenarnya 1 minggu lagi ini saya rangkum mbak ya kalau dari ukurannya ini adalah adanya semangat tambahan adanya semangat untuk tambahan rojaah sama semangat belajar Al-Quran kemudian nah faktor pendukung mbak dengan butuh apa untuk mendukung keberhasilan program ini satu itu partisipasi dari seluruh wali kelas jadi partisipasi dari materi motivasi siswa untuk program ini yang kedua juga program dari kurikulum juga kemarin itu ini kan karena baru ya jadi masih misalnya masih penataan masih ya 1 bulan sekali tapi nanti ke depannya nanti mungkin 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali nanti kita adakan seminar supaya karena proses itu semacam kayak ujian
istilahnya itu bisa pakai ujian simulasi di sini. Jadi untuk nyari siapa siswa siapa saja yang siap untuk ujian. Terus yang ketiga itu kalau tes dua di sini beberapa banyak biasanya satu berupa BPT dan cek satunya siswa saya sendiri juga dulu di jadi ya Mau bisa soal gitu. Dia penting semua kita ini. Terus lagi, tadi kan saya tanya satu dua foto nih. Seseorang yang sudah ngetek, seseorang yang harus bantu kayak walas, 10, kemudian dari beruang saja. Terakhir bulan. Nah ini yang ingin saya tahu lagi kapan dengan melakukan program ini. sudah saya Mulai dari kapan? sekitar saya kayak MOU-nya dulu itu saya Terus ya sudah ada MOU itu terus kemudian realisasi jadi kemarin kan itu masa 1 bulan setelahnya tapi bisa realisasi kayak gitu sudah MOU-nya sudah ada karena MOU sedikit kan tahu sedikitnya sudah ini karena tantangan kita itu ada sebagai salah satu inisiator untuk sekolah di Sekus dan di kata Sentuhan iya, iya ada. tulang lebihnya itu selalu Keren, dari kelasnya yang keren sekali. Terus sudah FOI-nya sudah turun berarti nama programnya memang Rafid. ini program saya kirim ini untuk sertifikat Oke. Refleksi sudah mau selesai. Apa yang baik dan yang kurang baik dari pendampingan kali ini? kalau sudah kayak gitu itu sudah dibikin perbaikan di terus yang kurang ini karena kan kadang-kadang kalau memang kita seperti itu kadang-kadang ini ketika penampilan mungkin seperti itu bisa menyesuaikan melaksanakan sesuai jadi dari itu mungkin kadang-kadang ada dengan dialog dan sebagainya sama ini tuh apa itu treatment ketika ada gimana kalau mungkin ada tugas tambahan misalkan pada saat pembelajaran kita ada yang namanya kegiatan di luar misalnya ada seperti itu yang mungkin yang kurang ini saya dapatkan dengan caranya nah kan siswa yang kita tinggal itu kan kadang-kadang kita kasih tugas saja itu juga kadang-kadang bisa yang kedua di sini juga kendali itu kan ketika diri bisa kayak gitu baik peduli terhadap siswa sama kosong itu yang saya rasakan masih belum ada di waktu itu masih jadi sudah saya tanyakan ke dia ya sesuatu itu isinya dikasih orang untuk mencari solusi Kita expertnya di alam di semua sekolah. Saya sekarang nggak kelas. itu ya apakah dikasih video kalau dikasih video atau link itu kan Tapi juga yang lain. iya juga yang lain lawan jadi macam-macam Ya, sebagai hari. Nah, ini kita ke sudah untuk pendampingan selanjutnya. Ini seperti yang kita sudah tahu ayat tema selanjutnya ini nanti dengan sudah dengan supervisi seperti ini, dengan supervisi sudah nih. bukan mungkin itu biar apa dia melengkapi Dengan sama seperti hari ini dengan jadi coachnya dengan yang supervisi teman sejabat dengan